Yang perlu kita luruskan adalah pernyataan beberapa orang yang mengatakan bahwa saat ini banyak santri kiai habaib yang membenci NU. Yang membenci NU ini pernyataan yang salah. Karena kami teliti keliling-keliling itu nggak ada santri kiai habaib yang membenci NU. Para santri habaib ya, para kiai itu masih sangat cinta, bangga kepada NU. Hanya saja santri kiai dan habaib itu banyak yang malu dan kecewa pada kepengurusan NU saat ini. Bukan benci kepada NU-nya, tetapi malu dan kecewa pada oknum-oknum pengurus NU yang ngurus NU saat ini. Jadi jangan mencoba mengkaburkan suasana. Santri kiai dan habaib itu masih cinta kepada NU dan bangga pada NU serta cinta NKRI. Mereka hanya merasa malu dan kecewa pada cara kepengurusan NU saat ini. Para kiai, santri dan habaib itu hanya saja tidak kepingin membiarkan NU dijual oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mengeruk keuntungan pribadi atau golongan terbatas. Karena sudah sering para kiai, para santri dan habaib itu melihat, menyaksikan banyak oknum-oknum yang dompleng pada nama besar NU demi kepentingan pribadinya atau demi kepentingan kelompoknya. NU selalu dibawa-bawa untuk menaikkan reputasinya atau untuk menaikkan pamornya yang ujung-ujungnya adalah demi menguruk keuntungan pribadinya. Ini namanya NU, singkatannya numpang usaha. NU numpang usaha atau NU numpang urip. NU juga selalu dibawa-bawa untuk melindungi partai politik tertentu yang pada gilirannya NU terkesan seolah-olah menjadi banom partai politik tersebut. Ini namanya mengkerdilkan NU. Karena NU itu jauh lebih besar daripada partai politik manapun. NU itu milik setiap orang Islam Indonesia yang berhaluan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, Alal Madzahibil Arba'ah. Bukan hanya milik partai politik tertentu. Para politikus yang selalu berlindung di bawah nama besar NU adalah para pecundang. Para politikus yang selalu bersembunyi di bawah ketiak NU adalah para perusak kebesaran dan juga perusak nama baik NU. Mereka enak saja selalu mengaku dan mendoktrin bahwa orang-orang NU yang berada di partai politik lain bukanlah orang-orang NU yang tulen dan setia kepada NU. Ini adalah doktrin. Doktrin semacam ini adalah pembodohan dan pengecut. Hanya gara-gara demi ingin partai politiknya menang, maka mereka gunakan nama besar NU sebagai tameng. Mereka merasa paling NU dan paling berhak serta paling sah mengaku sebagai orang NU. Sedangkan orang-orang NU yang di partai lain mereka hujat, mereka hina-hina bahwa mereka bukanlah orang-orang NU asli yang tulen. Di sisi lain juga tidak sedikit oknum-oknum tertentu yang sedikit-sedikit selalu membawa-bawa nama NU demi memenuhi syahwat duniawinya. Mereka membuat parodi, membuat drama dan sandiwara, bahkan membuat film dengan cara membawa-bawa nama kebesaran NU. Kami, Al-Fakir Dawa Mu'alim dari Sarang Rembang, Jawa Tengah, yang pernah mengemban tugas dan amanah bersama teman-teman untuk membentuk ranting-ranting NU di wilayah Kota Bontang, Kalimantan Timur. Kemudian setelah ranting-ranting NU terbentuk, maka kami bersama teman-teman membentuk Majelis Wakil Cabang atau MWC di setiap kecamatan. Kemudian mengadakan konvercap untuk membentuk pengurus cabang NU, serta membentuk beberapa lembaga dan banom NU. Kami saat ini merasa sangat malu dan kecewa pada kondisi kepengurusan NU. Ada beberapa oknum NU yang selalu membawa-bawa nama NU, tetapi seolah-olah dibiarkan begitu saja oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, sebut saja namanya Saudara Abu Janda atau Abu Goso atau Abu Gadis atau Abu Perawan itu, yang sering membuat statement yang memancing-mancing ketersinggungan dan emosi kaum muslimin.
bahkan menyebabkan beberapa tokoh NU sendiri merasa risih, malu dan geram. Kemudian lagi-lagi orang-orang yang mengatasnamakan NU membuat ulah. Saat ini juga sedang viral kontroversi tentang film My Flag atau Benderaku. Setelah kami mendapatkan beberapa laporan dan keluhan dari jamaah tentang film tersebut, maka kami terpaksa untuk mencari-cari film itu di YouTube. Dan ternyata memang ada salah satu adegan yang sangat memalukan dan mengecewakan hati kami, yaitu adegan khusus perkelahian anak-anak yang bercampur baur antara laki dan perempuan. Kemudian ada adegan perempuan yang menarik nikab atau menarik cadar perempuan lain. Kemudian nikab atau cadar itu dilemparkan begitu saja. Ini seolah-olah menggambarkan bahwa setiap muslimah yang menggunakan nikab atau cadar adalah radikalisme. Setiap perempuan muslimah yang menggunakan nikab atau cadar adalah terorisme. Ini salah. Ini namanya sikap arogansi, sikap kekanak-kanakan, berawal dari dangkalnya pemikiran dan pendeknya nalar. Kami Al-Fakir Dawa Mu'alim juga pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Bontang tahun 2014. Kami sering berdebat dengan berbagai macam kelompok lain, tetapi kami tidak menjustis, kami tidak menghakimi dan juga tidak memusuhi mereka. Kami hanya berusaha berdebat ardu argumentasi untuk merangkul dengan penuh cinta dan kasih sayang. Walau kami sering dihujat, dihina, dicaci maki, dikatakan munafik, bahkan kami sering dikafir-kafirkan gara-gara kami membela lambang burung Garuda, membela Pancasila, gara-gara kami mempertahankan tawasul ziarah kubur. Tetapi bagi kami itu adalah biasa-biasa saja dan wajar, karena mereka belum tahu dan belum mendalam, belum paham ilmu agamanya. Sehingga mereka perlu kita ajak debat untuk dirangkul, bukan untuk dipukul. Saat ini kami juga menjabat sebagai salah satu syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang, Banten, merasa sedih dan prihatin. Mengapa ada adegan film yang seperti itu tapi lolos dari pengamatan para tokoh NU struktural di pengurus besar Nahdlatul Ulama? Kami sedih dan meneteskan air mata, karena setelah kami menyusun metode Al-Mu'alim, yaitu salah satu metode mudah dan cepat belajar baca kitab kuning atau kitab gundul, maka kami bisa masuk dan berdakwah di berbagai macam aliran Islam. Kami ngisi pengajian di kelompok orang-orang Persis, di kelompok Wahabi, di kelompok HTI, dan di kelompok-kelompok lain. Sehingga tidak sedikit murid-murid kami yang ex-HTI, ex-Wahabi, ex-Persis, ex-MD, ex-LDII, ex-Jamaah Tabligh, bahkan ex-kelompok Ingkar Sunnah. Kalau santri-santri kami yang dari Front Pembela Islam, seri FPI itu sangat banyak sekali. Murid-murid kami yang memakai niqab atau cadar merasa tersinggung dan terpukul hatinya. Dan mereka bersedih, mereka berubah menjadi berontak. Mengapa ada adegan film dari NU yang seperti itu lolos dari pengamatan para tokoh PBNU? Secara keseluruhan sih film itu sebenarnya tidak ada masalah, karena ada muatan pendidikan, cinta bendera merah putih dan cinta tanah air, sebagaimana dalam lagu Subhanul Waton atau Yalal Waton. Tetapi masalahnya, mengapa ada adegan perkelahian perempuan yang memakai niqab yang ditarik oleh perempuan lain, kemudian niqab tersebut dibuang dan dilempar begitu saja? Ini kan menimbulkan image kesan yang kurang baik, seolah-olah semua perempuan yang menggunakan niqab, menggunakan cadar itu adalah radikalisme, atau bahkan dituduh sebagai pelaku terorisme semua. Jadi seolah-olah wanita muslimah yang menggunakan niqab atau menggunakan cadar adalah pelaku radikalisme dan terorisme. Ini adalah pembodohan, pembelajaran yang membodohi kaum muslimin. Kita mengajarkan tentang ajaran toleransi.
Kita tidak mengajarkan intoleransi. Kita mengajarkan dakwah yang santun, yang lembut, yang bijak. Kita tidak mengajarkan dakwah yang arogansi. Kita mengajarkan dakwah yang penuh cinta dan kasih sayang. Kita tidak mengajarkan dakwah yang penuh penghinaan, apalagi menghina kaum muslimah yang memakai niqab atau memakai cadar. Terakhir, kami Al-Fakir Dawa Mu'alim memohon dengan sangat dan penuh hormat kepada yang bersangkutan, yang berkaitan dengan pembuatan film tersebut, untuk minimal menghapus tentang adegan perkelahian yang menarik niqab atau cadar kemudian membuangnya. Kalau seandainya filmnya ditutup, dilarang untuk beredar juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya filmnya masih ingin beredar, kami mohon dengan sangat minimal adegan yang menarik niqab atau cadar kemudian melemparnya itu dibuang dari film tersebut. Demikianlah permintaan kami, agar kaum muslimin yang ada di Indonesia ini senantiasa rukun damai, agar bangsa dan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang maju dan religius, yang penuh kedamaian dan ketentraman. Mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia semakin barokah karena dapat barokahnya dari Nahdlatul Ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.